Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu ya, Nak. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran 1 dan 2, kelas 1, SDIT Fathahillah. Baik, anak soleh dan soleha, pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 1. Kita akan belajar yang pertama, menyebutkan kalimat perintah. Yang kedua, mempelajari bunyi sila ketiga Pancasila dan simbolnya. Dan yang ketiga, belajar mengenal seni cetak 3 dimensi dari tanah liat. Yang pertama, kita akan belajar menyebutkan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Lihat pada gambar. Simak wacana yang berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon di taman ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan, tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Baik teman-teman, coba dicermati kalimat perintah manakah yang ada di dalam wacana? Ya, benar, yaitu buanglah sampah di tempatnya. Anak soleh dan solehah, di bawah ini adalah contoh kalimat perintah. Kita cermati yang manakah kalimat perintah yang menyatakan kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita kehendaki. Setelah dicermati, kalimat perintah yang tepat adalah yang pertama adalah nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah, diberi tanda checklist, masukkan ke dalam kolom. Selanjutnya nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu, diberi tanda checklist, masukkan ke dalam kolom. Dan terakhir, jagalah kebersihan di sekolahmu, diberi tanda checklist, kemudian masukkan ke dalam kolom. Yang kedua, kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila dan lambangnya. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pastinya masih ingat ya, Nak? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Inilah dia lambang dari sila ketiga, yaitu pohon beringin, dan bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar mengenal seni cetak 3 dimensi dari tanah liat. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini ada beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Inilah dia hasilnya. Masya Allah, indah bukan? Cara membuat hasil karya 3 dimensi dari tanah liat. Yang pertama adalah siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Setelah itu, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Masya Allah, hasilnya bagus seperti yang tadi kita sudah lihat.
Alhamdulillah pembelajaran 1 telah selesai. Waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama, menjawab pertanyaan dan menuliskan kalimat perintah pada halaman 82. Selanjutnya yang kedua, menggunting dan menyusun potongan-potongan gambar membentuk lambang sila ketiga Pancasila pada halaman 86. Ini adalah potongan-potongan gambar yang akan dibentuk menjadi potongan gambar yang sempurna, yaitu pohon beringin. Masuk pada pembelajaran 2, kita akan belajar tentang yang pertama mengenal salah satu gerakan senam lantai, yaitu gerakan squat jump. Yang kedua, kita akan belajar melakukan percakapan yang berisi ungkapan perintah. Yang pertama, kita akan belajar mengenal gerakan squat jump. Gerakan squat jump adalah salah satu jenis gerakan yang ada di senam lantai. Gerakan ini untuk melatih otot paha. Lihat pada gambar, sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Adapun gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerakan tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Cara mempraktekkan gerakan squat jump. Teman kita Edo sedang melakukan gerakan squat jump. Pertama yaitu gerakan tolakan, kedua yaitu gerakan melayang, dan yang ketiga yaitu gerakan mendarat. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru memperbolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Dan teman-teman tidak diizinkan membuang sampah sembarangan. Ketiga, kita akan belajar memperagakan percakapan. Berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Pak Guru, Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Edo, maaf Pak Guru, saya lupa. Pak Guru, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Edo, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Pak Guru, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Edo, baik Pak. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Teman-teman, coba dilihat di dalam percakapan, adakah kalimat perintah? Coba dicermati. Ya, benar. Ada saat Pak Guru berkata, buanglah sampah di tempat sampah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu Guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.